Nah, UKBI ini adalah salah satu wujud untuk menguji hasil pendidikan literasi kita. Waktu saya ujian nasional, Prof, ditanya materi atau mata pelajaran apa tersulit, saya jawab bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia memang menantang. Jadi Sampai bukan SMP. sulap begitu ya, Nggak Prof? bisa gitu. Dengan cara gotong royong, kita bergerak serentak ya, mewujudkan visi Merdeka Belajar. Selamat datang di Pojok Dikbud bersama dengan saya Diaris Kita. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya ingin memberitahu bahwa terselenggaranya acara ini sudah mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga apa yang Anda saksikan sudah dijamin aman sesuai dengan protokol kesehatan. Bersama dengan saya Diaris Kita akan berbincang dengan bintang tamu dan narasumber yang tentunya luar biasa. Namun sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk pemajuan kebahasaan dan kesastraan. Berbagai inovasi dilakukan dalam pemajuan fungsi bahasa Indonesia yang bertujuan untuk peningkatan layanan profesional di bidang kebahasaan dan kesastraan. Salah satu inovasinya adalah dengan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 29 Januari 2021 meluncurkan UKBI yang telah bertransformasi dalam versi terbaru dengan nama UKBI Adaptif Merdeka. Selain UKBI, inovasi yang telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah dengan memperkuat literasi melalui membaca buku. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menghadirkan peringatan Hari Buku Internasional 2021 dengan wajah baru yang lebih segar dan tentunya menarik. Baiklah, untuk mengenal lebih dekat pengembangan dan pembinaan bahasa melalui inovasi transformasi UKBI dan literasi, bersama saya sudah ada narasumber yang luar biasa. Kita akan berbincang dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Prof. Endang Aminuddin Aziz, MA, PhD. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Apa kabar Mbak Dea? Baik, Prof sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, siap. Prof, kita akan berbincang, tadi sudah disebutkan tentang UKBI dan juga tentang literasi. Namun sebelumnya izinkan saya bertanya dulu, Prof. Kemarin di tanggal 29 Januari 2021, Bapak Nadiem Makarim sudah meresmikan UKBI versi terbaru. Betul. Yang berjudulnya UKBI Adaptif Merdeka. Ya. Kalau boleh tahu, kenapa sih Prof belakangnya ini ada kata merdeka? Boleh dijelaskan mungkin Prof? Ya, pertama saya respons dulu. Tadi kan ini sudah mengikuti protokol kesehatan ya. Betul. Jadi saya pun izin untuk membuka masker. Ya. Nah, Badan Bahasa itu biasa kita sebut ya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini kita sebut Badan Bahasa. Itu kan bagian yang integral dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Badan Bahasa ini melihat transformasi yang digulirkan oleh Mas Menteri itu melalui Merdeka Belajar, rasanya merasa perlu untuk juga turut andil ya dalam program Merdeka Belajar ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan di Badan Bahasa? Salah satunya ini adalah melakukan transformasi dalam UKBI. Nah, bentuk baru UKBI ini karena memang sekarang ini bentuknya adalah adaptif ya. Nanti bisa saya jelaskan apa yang disebut dengan adaptif. Ini kita kaitkan dengan program Merdeka Belajar. Nah, disitulah keterkaitan antara transformasi UKBI adaptif menjadi bagian dari program Merdeka Belajar ini. Yang tentu saja kita berharap punya kontribusi yang cukup ya untuk melihat
di mana posisi Badan Bahasa secara relatif berkontribusi terhadap gerakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Mas Menteri ini. Tadi Prof sudah beri sedikit bocoran. Adaptif. Ya. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut, Prof, kenapa namanya adaptif? Ya, kalau dulu ya kita menghadapi sebuah ujian atau tes apapun namanya, kita itu kan selalu diberi soal yang sama. Betul. Ya. Kemudian menggunakan kertas, pensil begitu. Walaupun misalnya sudah ada dalam online begitu, itu soalnya tetap sama. Iya. Jadi saya mau ujian bareng-bareng misalnya sama Mbak Dea, ya, masuk sebuah ruangan ujian apapun gitu, soalnya pasti sama. Betul. Tidak peduli saya ini penutur bahasa Indonesia atau penutur bahasa yang lain. Iya. Nah, ini kita ubah sekarang ini. Jadi disebut adaptif pertama karena disesuaikan dengan tingkat kemahiran para peuji. Tidak dipukul rata begitu ya, Tidak Prof? dipukul rata. Jadi kalau misalnya soal nomor 1, kita sama-sama menjawab, katakanlah saya punya jawaban itu perkiraan saya A. Ya. Lalu Mbak Dea jawabannya B gitu. Nah, nanti untuk soal nomor 2 belum tentu sama. Gitu. Karena si komputer ini secara algoritma gitu ya akan melihat kalau orang ini menjawabnya A, maka pertanyaan lanjutannya hanya sampai ke situ gitu. Nah, jadi tidak berlaku lagi istilah misalnya semakin cepat semakin baik. Karena begitu orang misalnya ujiannya harusnya sampai kepada level 9, ya tingkat kesulitannya, ini baru di level 3 sudah selesai, ya artinya sudah hanya sampai situ gitu. Nah, ini yang disebut dengan adaptif. Itu satu ya. Yang kedua, kita dulu kan membedakan antara UKBI yang digunakan untuk penutur asli bahasa Indonesia dengan mereka yang belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Betul. Nah, saya katakan kenapa harus dibedakan? Mari kita gunakan standar yang sama karena dengan adaptif gitu ya, kita bisa melihat si orang asing belajar bahasa Indonesia itu ya dia akan melihat fenomena berbahasa Indonesia kan sama saja gitu. Nah, sehingga nanti bisa dipetakan juga mereka itu walaupun sebagai orang asing gitu belajar bahasa Indonesia bisa saja nanti ternyata sama kemampuannya dengan kita yang orang Indonesia gitu. Jadi kita menggunakan satu model alat uji yang sama ya. Nah, ini yang disebut dengan adaptif. Kalau misalnya si orang asing ini karena misalnya kecakapannya luar biasa, punya kemahiran berbahasa Indonesia yang bagus, bisa saja sampai kepada tingkat 9. Skornya melebihi kita yang orang Indonesia asli ya, Prof? Bisa seperti itu. Nah, ini adaptif yang kedua. Yang ketiga disebut adaptif karena sekarang ini kita gunakan secara online, betul-betul online ya. Jadi tidak ada lagi tes yang menggunakan kertas sekarang ini. Yang penting punya komputer, ada kameranya, mau kapan saja disesuaikan waktunya ya dengan keinginan si peuji ini. Mau siang, mau malam, terserah saja. Dan di mana saja. Dan di mana saja. Ini adaptifnya itu di situ. Ya, gitu. part itu pun adaptif. Tidak harus datang ke satu lembaga, membawa kertas tes seperti zaman dahulu kala betul, gitu ya, Prof. Betul. Ternyata adaptifnya bukan hanya dari segi materinya saja yang disamakan gitu ya, tetapi adaptifnya juga mengenai setting tempatnya, setting waktunya yang sekarang sudah berubah seiring perkembangan zaman menjadi online. Tadi sudah disebutkan bahwa kenapa namanya Adaptif Merdeka, tentunya untuk menjadi bagian dari program Merdeka Belajar. Saya ingin tahu lebih lanjut, Prof. Kira-kira dalam UKBI ini aspek berbahasa apa saja yang diuji nih, Prof? Yang diujinya semuanya. 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 Kan keterampilan berbahasa itu kan ada 4 ya. Ada menyimak, ya, kemudian ada membaca, kemudian ada menulis, kemudian ada berbicara. Nah, ini semua diuji. Tapi juga ada tambahan, yaitu merespons kaidah. Nah, tapi bukan berarti dalam merespons kaidah ini urusan bagaimana benar dan salah, tapi mana yang paling pantas, gitu. Nah, pendekatan ini yang kita kedepankan supaya orang itu bisa menilai ketika seseorang berbahasa dalam konteks tertentu ya, itu bisa melihat
cara seperti inilah yang paling Pas, pantas. yang paling Gitu. pantas dan Betul. pas begitu ya Prof? Ya, gitu. Karena bukan urusan hanya tata bahasa, ya. Bukan urusan benar dan salah, Iya. tapi seperti apa kepantasan orang berbahasa, gitu. Nah, Dan ini yang kita kedepankan dalam format yang adaptif ini. mungkin dalam proses merespon tadi ada ini ya Prof, seperti setting tempat. Ada. Jadi bagaimana, bukan perkara benar dan salah, tapi bagaimana sesuaikah dengan kondisi yang ada di Betul. dalam soal tersebut ya Ya. Prof ya. Oh, terdengarnya mungkin untuk orang Indonesia, ya saya kan orang Indonesia, saya pasti bisa dong. Ya. Belum tentu ya Prof. Belum tentu. Data yang sudah saya coba lihat gitu ya. Ini kan tadi disebutkan 29 Januari ya, UKB Adaptif Merdeka ini diluncurkan oleh Mas Menteri. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, ternyata pesertanya sudah begitu banyak. Karena mereka ingin tahu, oh ini seperti apa sih gitu ya. Nah, sampai akhir bulan ini ya, kan ini baru menjelang 3 bulan ya, atau persis 3 bulan, 3 bulan ya per hari persis. ini. Pesertanya sudah 10.000 orang. Oke. Ya, padahal dulu ya, dulu ini sebelum adaptif nih, itu peserta untuk sekian tahun, sejak dikembangkan 2009 sampai kemarin 2020, pesertanya 60.000 orang. Setelah sekian tahun ya Sekian Prof. tahun. Nah ini dalam waktu yang begitu cepat 3 ya, bulan saja. 3 bulan saja sudah 10.000 orang. Dan kemarin saya mendapat informasi dari teman-teman kepala balai dan kantor, ada satu sekolah itu yang menyertakan semuanya sampai 1.250 orang Untuk mengikuti untuk UKBI mengikuti ini. itu. Gitu. Oke. Jadi betapa sekarang kelihatan antusiasnya mereka ya untuk mengetahui seperti apa formatnya, kemudian untuk mengetahui juga tingkat kemahiran berbahasa dia. Sampai sejauh mana? Nah, gitu. Dan berarti goals untuk kata adaptif ini jadi terpenuhi dong Prof. Betul. Dengan adanya betul. peserta yang membludak begitu. Dan Ya. otomatis kalau menurut saya pribadi Prof, ketika kita mempertanyakan sejauh mana sih saya mengetahui bahasa Indonesia, itu juga bentuk kecintaan kita sebenarnya. Pengen ngecek Betul. sejauh mana kita sebagai warga negara Indonesia bisa memahami begitu ya Prof. Ya, karena kan ada kesan ya bahwa bahasa Indonesia itu sulit. Ya. Sehingga ketika hasil nilai ujian nasional misalnya, kita temukan nilai bahasa Indonesia ini selalu lebih rendah Mohon daripada maaf, Prof. bahasa asing. Mohon maaf Prof, waktu saya ujian nasional Prof ditanya materi atau mata pelajaran apa tersulit, saya jawab bahasa Indonesia. Saya mendingan disuruh ngerjain IPA, fisika, biologi. Jelas begitu ya Prof, benar salahnya Ya, nyata. ya. Kalau bahasa Indonesia memang menantang katanya begitu. Ya, nah ini kesan ini yang ingin kita hapus, Yes. ya. Sehingga ketika orang dihadapkan kepada sebuah model ujian berbahasa Indonesia, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi ingin tahu, oh kalau begini coba saya ingin tahu kemahiran berbahasa Indonesia saya itu seperti apa sih gitu. Nah, karena dengan cara seperti ini kita tahu ya tingkat kemampuan kita, dan saya sempat ya melihat-lihat gitu jawaban-jawaban para peuji yang di antara 10.000 orang itu, ada yang sudah selesai perguruan tinggi, bahkan pasca sarjana, ternyata tidak menjamin juga gitu ya. Mau lulusan mana juga ternyata skornya tidak menjamin ya Tidak Prof, ya. menjamin itu. Baik. Jadi itu masalah kepekaan di dalam berbahasa. Ya. Kepekaan melihat situasi berbahasa, lalu dia menjawab kalau berbahasa seperti ini, pantasnya seperti apa sih? Cocoknya yang mana ya? Nah gitu. Gitu ya Prof ya. Baik, berarti walaupun kita pengguna bahasa Indonesia, warga negara Indonesia, belum tentu skor UKBI kita ini oke begitu ya Tapi Prof. jangan malah menjadi penghalang ya. Iya, kalau bisa malah justru belajar ya Justru Prof. kita semakin sadar, oh ternyata Introspeksi lah kita ini. betul. Nah itu, jadi tujuannya bukan untuk menakut-nakuti ya. Justru ini makanya saya melakukan pendekatan kepada rekan-rekan di unit utama yang lain gitu. Mari kita gunakan ini UKBI ini sebagai bagian dari kita untuk memperbaiki mutu pembelajaran gitu.
Nah, itu saya sampaikan kepada teman-teman yang di Dijen GTK, kepada yang di pendidikan vokasi. Ya. Alhamdulillah responnya sangat sangat baik gitu ya. Misalnya Dijen Vokasi ya sudah sepakat bahwa untuk semua SMK pusat keunggulan, SMK PK kan namanya ya, itu nanti ujian bahasa Indonesianya itu menggunakan UKBI. UKBI. Karena memang sudah adaptif tadi. Yes. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi. Ini yang kita kedepankan. Iya, Jadi betul. bukan pengetahuan tentang tata bahasa. Bukan salah dan benar begitu ya, Prof. Bukan salah benar saja gitu Saja. ya. Tapi juga ada kepantasan berkomunikasi itu. Dan ketika misalnya orang itu berkomunikasi, ya, dia akan melihat dirinya gitu. Pada posisi itu dia harus melakukan apa, mengatakan apa itu. Nah, ini yang ada di dalam UKBI itu. Baik, Prof. Melalui UKBI ini kita bisa tahu bahwa oh ya, ini bukan jadi untuk bahan takut-takutan, bukan, tapi untuk bahan introspeksi diri kita sendiri sejauh mana kita mengenali bahasa kita. Tapi Prof, pertanyaannya adalah relevansi yang dimiliki UKBI ini terhadap perkembangan SDM kita, SDM Indonesia di luar bidang kebahasaan, itu ada nggak sih, Prof? Nah, seperti tadi saya katakan ya, Dijen Vokasi itu kan akan menggunakan UKBI adaptif untuk pengujian keterampilan berbahasa di SMK dan di Politeknik. Nah, ini kan si UKBI ini merepresentasikan kualitas berpikir dia menggunakan bahasa untuk kepentingan pekerjaannya. Iya. Misalnya, seorang bekerja di perusahaan, di pabrik lah katakan gitu. Cara mengoperasikan mesin, cara berkomunikasi, ya, dia memahami perintah-perintah dari mesin, begitu ya, membacanya. Kemudian ketika dia menyampaikan laporan kepada katakanlah penyelianya, supervisornya, dia kan seperti itu. Yes. Nah, inilah kemampuan berbahasa seperti ini yang dipotret oleh UKBI gitu. Oke, baik. Ternyata kan sangat beda kan dengan yang sudah berlalu gitu. Iya, ini lebih ke praktiknya begitu ya, Prof. Nanti di lapangannya akan berguna di segala bidang, tidak Makanya hanya namanya kebahasaan. juga kemahiran berbahasa Indonesia. Kemahiran berbahasa Indonesia. Tadi yang ikut sudah berapa, Prof? Hampir 10.000-an. Data kemarin waktu saya sahkan sertifikatnya itu sore hari ya, berarti sampai sekarang sudah 24 jam. Itu ada 9.642. Nah, biasanya setiap minggu itu akan bertambah sekitar 700 sampai yang bahkan ada sempat 2.000 orang satu minggu. Dalam satu minggu? Iya. Kalau ada yang mau ikut, Prof, mau mengecek kemahiran dirinya dalam berbahasa Indonesia, kira-kira lewat mana, Prof? Gimana caranya? Nah, itu kita bisa akses ya UKBI kita, ukbi.kemdikbud.go.id, dan di situ ada petunjuk, bahkan ada simulasinya. Ada contoh simulasinya. Ada contohnya gitu. Kalau misalnya pendaftarannya kan dia akan harus punya kartu identitas gitu ya, ada fotonya karena nanti di dalam sertifikat itu kan ada fotonya. Nah, kemudian mereka tinggal mendaftar saja, memasukkan data, kemudian fotonya dipindai begitu, kemudian masuk dengan data yang dia miliki. Kalau misalnya mau nyoba-nyoba dulu gitu ya tinggal coba di situ. Bisa ya, Prof? Bisa. Gitu. Wah, berarti udah sebenarnya karena adaptif ini tidak ada lagi penghalang untuk sebenarnya untuk mencoba sekarang juga bisa kalau mau begitu ya, Prof? Sepanjang ada jaringan internet, ya itu bisa. Sepanjang modem Anda dibayar begitu ya, jadi ada jaringan internet begitu ya, Prof? Baik. Tapi kan sekarang kuota untuk para pelajar, mahasiswa kan sudah diberi kita gratis. Kita dapat gratis gitu ya. Untuk para pelajar. Digunakannya untuk yang positif. Betul. Salah satunya tes UKBI gitu ya, Prof ya. Nah, itu. Baik, menarik sekali. Dan selain UKBI ternyata salah satu cara untuk mengembangkan kebahasaan dan kesastraan Indonesia adalah dengan meningkatkan literasi. Kita selanjutnya nih, Prof, akan ngobrol lagi membahas bagaimana pengembangan literasi di Indonesia sudah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa saat ini. Kalau misalnya membahas masalah literasi begitu, Prof, dari penilaian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
Kira-kira bagaimana sih Prof tingkat literasi yang dimiliki oleh anak-anak Indonesia zaman sekarang? Saya sudah siap nih mendengar fakta. Kira-kira apa faktanya nih Prof? Ya, nah saya rujuk dulu dari UKBI ya, Ya, supaya nyambung nih. betul. UKBI ini kan pengujian itu selalu di ujung ya, tapi juga bisa dilakukan di depan ya, sebagai pre-test gitu, sebagai tes awal. Nah UKBI ini adalah salah satu wujud untuk menguji hasil pendidikan literasi kita, gitu. Nah oleh karena itu kita betul-betul mengkampanyekan ya penggunaan UKBI ini sehingga bisa menjadi informasi yang sangat sahih tentang kualitas pendidikan literasi kita, gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana sih kualitas pendidikan literasi kita gitu. Selalu saja saat ini yang digunakan itu kan ukurannya hasil PISA gitu. Nah, hasil PISA kita memang tidak menggembirakan ya gitu ya. Nah, dari 72 negara gitu ya, 76 negara itu kita selalu tahun-tahun terakhir ini ya 3 kali mengikuti data yang ada gitu. Selalu trennya itu belum baik gitu. Nah, melalui program literasi yang sudah dicanangkan sejak tahun 2016 ya, kita menilai memang sepertinya belum beranjak naik ya, belum menggembirakan itu. Jadi nilainya ya masih di bawah gitu ya, itu fakta yang tidak bisa kita hindari. Nah, melalui program Merdeka Belajar ya, Mas Menteri kan sempat tanya gitu, apa kira-kira yang bisa dilakukan ini? Lalu saya katakan kita mungkin harus mengubah sudut pandang kita tentang praktek literasi saat ini. Yang pertama, saya selalu menyebutkan literasi ini ada di beberapa kementerian, lembaga, menjadi program bersama, tapi kita tidak pernah bersama-sama. Tidak pernah bersinergi bersama. Ya, tidak pernah melakukannya. Ini ada masalah, mari kita kerjakan gitu ya. Fokus gitu. Nah, tapi dengan pekerjaan-pekerjaan yang masing-masing gitu. Itu satu. Itu masalahnya. Ya. Yang kedua, tidak dikerjakan literasi ini dari hulunya dulu, memperbaiki dari hulu. Tapi justru lebih kepada apa yang ada tampak di hadapan. Ya. Mungkin di tengah, mungkin juga di hilir. Gitu. Nah, apa yang menjadi masalah di hulunya? Ketersediaan buku. Nah, ketersediaan buku bacaan untuk literasi, bukan buku pelajaran ini. Buku bacaan, ya, tapi buku bacaan. Nah, si buku bacaan ini tingkat ketersediaannya rendah. Walaupun kemudian ada di beberapa sekolah gitu ya, bukan sekolah-sekolah yang mahal atau itu lain cerita ya itu. Kita bicara masalah di sekolah kebanyakan lah, sekolah-sekolah kita di lingkungan kita. Nah, kalaupun ada buku-buku bahan bacaan literasi ini, itu belum ada jaminan bahwa buku ini adalah buku yang memang diminati oleh siswa. Ya, betul. Tapi justru perspektifnya adalah buku yang dibuat oleh orang dewasa dari perspektif orang dewasa yang menurut orang dewasa ini bagus untuk dibaca oleh anak-anak. Yang dibutuhkan menurut orang dewasa nih, Prof. Betul. Sehingga anak-anak ketika harus membaca itu, saya nggak tertarik gitu. Nggak ngerti begitu ya Prof. Betul gitu. Apalagi kalau sudah dibuat dalam konstruksi bahasa bacaan itu bahasanya rumit gitu ya. Nah inilah tentu yang harus diperbaiki dan dalam berbagai kesempatan ya Mas Menteri menyampaikan kita perbaiki dari hulunya. Dan inilah yang sedang digarap oleh Badan Bahasa bersama dengan tim yang tergabung dalam tim literasi itu. Gitu. Baik. Itu yang ada beberapa program yang memang menjadi prioritas ya. Pertama penyiapan buku gitu. Kemudian nanti masuk menjadi bagian dari kurikulum gitu. Kemudian bagaimana guru, pengawas, kepala sekolah bisa secara bersama-sama. Karena selama ini kan bicara literasi sepertinya menjadi tugas guru bahasa Indonesia. Hanya guru bahasa Indonesia. Nah itu dia. Sehingga beban begitu berat. Di pundak para guru bahasa Indonesia ini Sudah ya Prof. tadi itu dikatakan pelajaran bahasa Indonesia itu adalah pelajaran paling sulit. Sekarang ditambah untuk bicara literasi. Dan kalau dicek misalnya. Ini pekerjaan siapa? Pekerjaan guru bahasa Indonesia atau mungkin bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, konsep ini yang ingin kita perbaiki bersama-sama ya.
Sehingga nanti bicara literasi adalah bicara juga tanggung jawab dari guru mata pelajaran lain, kemudian ada tanggung jawab kepala sekolah, tanggung jawab pengawas juga gitu. Tanggung jawab juga dari orang di perpustakaan. Iya. Nah, ini artinya ekosistem sekolah ini kita bangun secara bersama-sama untuk bicara literasi. Gitu. Bukan hanya jadi tugas guru bahasa Bukan. daerah, bahasa Indonesia atau bahasa asing, tetapi ini jadi sinergi tanggung jawab bersama ekosistem sekolah. Betul, Begitu ya Prof betul ya. sekali. Lalu ada nggak sih Prof pihak-pihak yang juga membantu bidang kebahasaan gitu ya untuk pengembangan literasi ini Prof? Ya, tentu kita tidak bisa sendirian. Ya. Tadi ya saya menyebutkan, tidak bisa kita sendirian karena di lingkungan kita itu ada para penggerak literasi, para pegiat literasi. Anak-anak kita ya di sekolah itu kan terbatas waktunya. Ya. Mereka hidup banyak di masyarakat juga ya dengan teman-temannya gitu yang bukan dari satu sekolah gitu. Nah, maka kehadiran taman-taman bacaan masyarakat ini menjadi sangat penting perannya ya. Dan mereka bisa bergerak kapan saja dan ini yang kita sisir supaya bisa menjadi bagian dari program kita. Selama ini kita punya data ya cukup besar ya TBM ini ya ada lebih dari 5.000-an. Nah, mereka ini secara bersama-sama ya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersinergi, kemudian kita siapkan bukunya gitu ya. Nah, Badan Bahasa sendiri kan sampai hari ini sudah membuat buku bacaan literasi itu 748 judul, 748 ya. judul. Untuk dari mulai PAUD sampai ke SMA, SMK begitu. Nah, ini sudah tersedia di laman Badan Bahasa itu dalam bentuk buku digital. Ya, itu bisa dilihat di sana. Nah, tapi kan tadi lagi-lagi ya kita bicara misalnya jaringan, ya jaringan internet yang tidak selalu mulus ya, tidak selalu lancar. Nah, kita juga mencetak buku ini. Ya, 2019 kita sudah cetak buku itu. Memang belum banyak ya, baru 60 yang 2019 dan tahun ini kita cetak lebih banyak lagi. Dan ini disebarkan terutama untuk menjangkau siswa-siswa kita, masyarakat kita yang ada di daerah 3T gitu. Dan cukup ini membahagiakan kita ya responsnya itu. Kita menjadi terharu juga, oh ternyata minat baca di kalangan mereka itu sebetulnya sangat tinggi. Ada kok minat bacanya itu. Ada gitu. Hanya ketersediaan bukunya ini ya minat kan akan muncul ketika misalnya melihat ada bukunya ya Prof ya. Betul. Ketika sudah punya minat tidak ada fasilitas bukunya pupus sendiri minatnya. Jangan sampai itu terjadi begitu betul. ya Prof. Nah, seiring dengan program Merdeka Belajar tadi Prof, kira-kira ada target minimalkah terkait dengan literasi Prof? Ya, harapan kita ya pada 2024 itu angka literasi yang diukur nanti oleh PISA itu naik kalau tidak salah sampai angka 389 ya. Memang ini masih rendah ya, tapi itu jauh lebih baik dibanding dengan angka yang sekarang gitu. Karena investasi untuk literasi ini kan bukan jangka pendek kemudian bisa langsung dilihat. Ya. Ini jangka panjang, kita perlu telaten ya, sabar begitu supaya kita juga tidak kemudian terburu-buru ingin mendapatkan hasilnya gitu. Nah, dengan cara seperti ini ya kita berpikir realistis ya. Berpikir realistis bahwa angka itu adalah angka yang bisa kita capai ya. Dan saya pikir karena kita realistis, bekerjanya juga realistis, ya kita tidak muluk-muluk begitu. Tertarget saja betul, gitu ya Prof gitu. ya, dan tidak muluk-muluk karena tingkat rumpang yang harus diisi gitu ya, kualitas literasi anak-anak kita katakanlah di daerah-daerah yang tadi 3T masih sangat rendah gitu ya. Yang bagus-bagus misalnya di kota. Nah, ini kan kita inginnya merata gitu ya, supaya pendidikan untuk semua ini betul-betul menjadi kenyataan gitu. Bukan hanya untuk kelompok masyarakat yang ada di perkotaan ya, atau mereka dari kelompok yang betul-betul mampu berada gitu. Nah, kita ingin menciptakan untuk semua, literasi untuk semua. Literasi untuk semua. Ya. Jadi tidak idealisme banget lah, nggak usah terlalu muluk-muluk nih.
Yang penting kabar di tahun berapa Prof? 2024. 2024 nanti membaik. Ya. Dan betul. itu pun sudah jadi kabar gembira untuk kita. Selain penyediaan buku Ya. berkualitas seperti tadi Profesor sudah sempat singgung, kira-kira ada tidak strategi-strategi yang bisa digunakan untuk mewujudkan kabar baik tersebut, Prof? Ya, memang terkait dengan penyediaan buku itu Pasti. yang sudah sangat penting ya, itu menjadi prasyarat lah untuk adanya literasi. Kemudian yang kedua tentu saja sinyal kuat yang ditunjukkan oleh Mas Menteri, kita ubah kebijakannya gitu ya. Nah ini strategi ini menjadi penting karena kalaupun misalnya kita mau bergerak tadi ke penyediaan buku, sekolah bisa membeli buku secara bebas asalkan itu sudah dinilai dan direkomendasikan oleh pusat perbukuan gitu. Nah selama ini kan agak susah. Nah kemudian bagaimana keterlibatan guru-guru yang lain, bagaimana tugas kepala sekolah, bagaimana tugas dari pengawas gitu ya. Ini kan sepertinya terpisah-pisah. Nah Mas Menteri mengatakan ya kita ubah. Dan ini adalah strategi yang paling awal yang harus kita buat. Sehingga nanti prasyaratnya sudah terpenuhi baru kita bicara bagaimana ini melatih gurunya gitu ya. Nah pelatihan-pelatihan guru yang akan mengintegrasikan model-model pembelajaran literasi ke dalam pelajaran yang di mata pelajaran yang dia ampu itu akan menjadi sebuah kesatuan gitu. Bertahap lah ya Prof ya. Karena memang ini bukan hal kecil, jadi ini hal yang sangat besar. Ya bicara literasi kan bicara tentang kualitas bangsa. Betul. Ya. Menjadi sangat berhubungan erat begitu ya antara literasi dengan kualitas bangsa sehingga prosesnya pun memang harus perlahan tapi pasti. Dan kalau kita lihat data ya, tidak ada satu negara pun yang investasi dalam literasi itu bisa dilihat dalam waktu 5 tahun. Tidak ada. Minimal misalnya 12-10 tahun lah gitu ya. 10-12 tahun ini baru kelihatan. Karena misalnya dari mulai sekolah dasar gitu, lalu kan dilakukan pengujian PISA itu untuk anak-anak SMP ya umur 13-14 tahun gitu. Nah ini kan baru kelihatan setelah mereka menempuh 9 tahun pembelajaran di SD jadi sampai bukan SMP. sulap begitu ya Bro? Nggak bisa gitu ya. Baik, menarik sekali obrolannya tadi sudah tentang UKBI dan juga tentang literasi. Kiranya Prof ada tidak kata-kata penutup yang ingin disampaikan merangkum percakapan kita hari ini atau ajakan mungkin yang ingin disampaikan ke sahabat Dikbud semua. Silakan Prof. Ya, pertama ya saya katakan kita itu berbahasa menunjukkan jati diri dan kemartabatan kita. Ya. Nah, kita ketika berbahasa Indonesia dengan baik gitu dan pantas gitu ya, benar, itu salah satu ukurannya adalah melalui UKBI. Oleh karena itu, mari kita gunakan UKBI ini ya secara sukarela ya, bukan paksaan memang ini, secara sukarela saja untuk mengetahui sejauh mana sih kita itu bisa menunjukkan tingkat kemahiran berbahasa kita. Nah, dan ini adalah bukti tingkat literasi kita, literasi berbahasa kita. Dan tentu saja saya menghimbau ya semua pihak yang terlibat dalam gerakan literasi ya untuk menjadikan program literasi ini sebagai program bersama yang kita kerjakan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, dengan cara gotong royong kita bergerak serentak ya, mewujudkan visi Merdeka Belajar seperti sebagaimana disampaikan oleh Mas Menteri ya, berulang-ulang beliau mengatakan ini adalah cara kita mereformasi pendidikan Indonesia begitu. Oke. Ini cara kita bersama, bukan hanya satu pihak saja, cuma semua bersinergi begitu ya, Betul. Prof ya, untuk mewujudkan kemampuan berbahasa di Indonesia.
Baik, terima kasih Prof sudah Sama-sama, berbincang Mbak Deli. bersama saya membahas tentang UKBI dan juga literasi. Harapannya kita bisa ngobrol lagi begitu ya Prof Insya di Allah. lain kesempatan insya Allah. Baik sahabat Dikbud, jangan lupa untuk menyaksikan episode selanjutnya. Serentak bergerak, sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat Hari Pendidikan Nasional.